Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah materi terkait dengan pengayaan perkuliahan kemuhammadiyahan yang akan saya berikan sebagai tanda berakhirnya kuliah kita, sekaligus untuk memperkuat teori-teori yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi secara umum bahwa mengkaji Muhammadiyah itu bisa dari 3 aspek, yaitu aspek historis, aspek ideologis, dan aspek organisatoris. Kita telah mengkaji semua itu dari 3 aspek dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka pada pertemuan ini akan saya coba mempertegas kembali simpulan-simpulan, garis-garis merah, benang-benang merah dari apa yang sudah dikaji pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah Muhammadiyah dalam pendekatan historis. Kita mulai daripada arti. Jadi Muhammadiyah itu persyarikatan, sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Nama kecil beliau siapa? Muhammad Darwis. Jadi sebelum pergi belajar ke Makkah, nama beliau masih Muhammad Darwis. Sepulang daripada haji, kemudian nama beliau diganti menjadi Ahmad Dahlan oleh guru beliau yang menemani beliau belajar di kota Mekah saat itu. Nah, kawan-kawan sekalian, kemudian sepulang daripada Kiai Ahmad Dahlan belajar di kota Mekah, beliau kemudian menikah dengan Nyai Walidah. Setelah menikah berangkat lagi ke kota Mekah, lalu sepulang daripada belajar haji dan belajar ke kota Mekah yang kedua kali, beliau kemudian didapuk oleh Kesultanan Jogja untuk menggantikan ayahnya Kiai Ahmad Khatib, Kiai Abu Bakar yang meninggal dunia. Beliau kemudian sebagai anak diganti menjadi Khatib Am Kesultanan Jogja yang bertanggung jawab untuk memberikan fatwa, mengurusi persoalan agama di daerah Kesultanan Jogja saat itu. Maka pada tahun 1912 beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah, di mana sebelumnya di tahun 1911 beliau lebih dahulu membuat sekolah ya, muallimin ya, madrasah muallimin yang kita ketahui sebagai sekolah modern, sekolah Islam modern pertama. Kenapa saya berikan istilah modern? Karena beliau satu-satunya kiai Indonesia saat itu yang kemudian bersifat welcome ya, terbuka dengan semua jenis pengetahuan barat yang datang, termasuk juga peralatan belajarnya, meja kursi, pakaian dan sebagainya. Di mana di saat itu ulama-ulama yang lainnya, kiai-kiai di Jawa mengeluarkan fatwa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang serupa gaya pakaian, cara berpikir dan kemudian alat-alat yang dia gunakan sama dengan orang kafir, maka dia termasuk orang-orang kafir. Ya, ini saya pikir fatwa yang tidak terlalu berlebihan untuk konteks saat itu, di mana kaum muslimin Indonesia sedang dipupuk semangat juangnya untuk menyongsong kemerdekaan Indonesia. Tentu salah satu cara memupuknya ya untuk tidak kemudian bermudah-mudah meniru apa yang dibawa oleh para penjajah. Disebutlah kafir di sana. Nah, cuma kemudian masyarakat awam tentu saja menelan fatwa para ulama ini mentah-mentah. Akhirnya semua hal yang datang dari orang-orang kafir penjajah saat itu ya ditolak. Ditolak, dianggap bagian daripada hal yang merusak agama, termasuk cara belajar, model belajar. Makanya pendidikan saat itu kemudian menggunakan pola sorogan. Pesantren itu hanya mau belajar agama saja, pola sorogan, datang ngaji kitab, pulang takzim pada guru, selesai. Tidak ada pelajaran kimia, fisika, geologi, astronomi dan sebagainya, yang padahal merupakan hal yang fardu kifayah dipelajari dalam Islam sebagaimana pendapat Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nah, jadi beliau mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, tepatnya tanggal 18 November, di mana bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 Hijriah. Ini harus diingat nih, tahun berapa? 1330 Hijriah bertepatan dengan 1912 Masehi.
Nah, kata Muhammadiyah ini berasal dari kata Muhammad. Nah, ini tafaul kepada nama Nabi SAW dengan harapan anggota Persyarikatan Muhammadiyah punya sifat, akhlak, karakter, ilmu yang menyerupai dengan Nabi Muhammad SAW. Lalu ditambah dengan ya lin nisbah. Itu maknanya bahwa anggota Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah ini dihajatkan untuk agar bisa ittiba, mengikuti apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya adalah anggota Persyarikatan Muhammadiyah dan anggotanya itu disebut sebagai pengikut Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinamakanlah Muhammadiyah. Jadi semua yang bermakna atau ditempelkan ya lin nisbah ini kemudian nanti memiliki makna satu golongan, mengikuti. Contoh kalau mengatakan as-sasakiyah berarti orang Sasak dalam golongan suku Sasak. Kemudian latar belakang. Nah, setelah mendirikan Muhammadiyah, dalam proses mendirikan Muhammadiyah, Ki Ahmad Dahlan itu ada faktor-faktor yang mendorong, tidak ujuk-ujuk langsung kemudian mendirikan Muhammadiyah. Secara umum dalam perspektif historis kita mendapati bahwa Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah itu karena dua faktor besar. Pertama adalah faktor subjektif, yang kedua adalah faktor objektif. Faktor subjektif itu yang dimaksud adalah pemahaman dan pengalaman ilmiah beliau secara pribadi. Terutama bagaimana pengalaman ilmiah Kiai Ahmad Dahlan dalam belajar ke kota Mekah 2 kali dalam 2 kesempatan yang berbeda, di mana di sana beliau bersinggungan dengan karya-karya para pembaharu Islam, di antaranya adalah Syekh Muhammad Abduh, Syekh Rashid Ridha dan Syekh Jamaluddin Al-Afghani melalui majalah Urwatul Wusqa dan majalah Al-Manar. Begitu pula beliau kemudian mendalami tafsir Al-Quran yang ditulis oleh para pembaharu tersebut, khususnya pada ayat ke-104 dari Ali Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, tafsir daripada ayat ini dipahami oleh Ki Ahmad Dahlan. Ini ayat ini mendorong harus ada sekelompok orang yang memang mengkhususkan waktunya, hartanya, jiwanya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah menyeru pada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Nah, ini kemudian mendorong beliau mau mendirikan sebuah organisasi, perkumpulan, Persyarikatan Muhammadiyah. Namun ada juga faktor objektif yang dibagi menjadi 2, yaitu faktor objektif secara eksternal dan faktor objektif secara internal. Kita mulai daripada yang internal. Kiai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah itu didorong oleh faktor-faktor objektif internal, berupa yang pertama kehidupan beragama di Kauman Jogja saat itu, di mana budaya dengan agama itu teralkulturasi. Terjadi tumbuh berkembang kemudian budaya-budaya yang masih syarat dengan keyakinan animisme, dinamisme, aliran kejawen seperti itu, yang dilekatkan dengan Islam. Orang Islam tapi masih kemudian taruh sesajen ke laut, sesajen ke gunung, sesajen ke pohon-pohon yang dianggap angker atau tempat-tempat yang dianggap keramat. Di sana masih bertapa, bersemedi, minta kesembuhan, minta jodoh, rezeki. Nah, ini diantara budaya-budaya dengan berbagai tradisi. Ya, untuk selamatan, untuk nikahan, selamatan untuk lahiran, selamatan kematian, selamatan punya rumah baru, selamatan punya kendaraan baru, bahkan istri baru pun diselamatin kan. Selamatan punya istri baru. Jadi kawan-kawan sekalian, tradisi-tradisi seperti ini yang mempengaruhi kemudian corak kehidupan keagamaan. Sebenarnya juga terjadi di dunia Islam secara internasional, di mana aliran tasawuf menjadi booming saat itu. Alih-alih berjuang untuk melepaskan diri dari penjajahan dunia barat, banyak umat Islam yang justru tenggelam pada dunia tasawuf atau kesibukan mengkaji agama secara khusus, sampai lupa kemudian untuk mengembangkan sisi lain yang bisa kita buat bersaing dengan orang-orang barat. Orang-orang sibuk berdebat fikih, berdebat hadis, saling bid'ahkan, saling kafirkan. Yang tasawuf sibuk kemudian suluk untuk membersihkan hati, bagaimana mencapai maqam wali, meninggalkan dunia, kemudian berkholwat dengan menyendiri, menyepikan dirinya, tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat secara umum.
Nah ini yang membuat kehidupan Islam justru mundur. Dan hal yang sama terjadi juga di Jawa, di Kauman, khususnya di tempat Kiai Ahmad Dahlan kemudian bertugas sebagai khatib am. Beliau berdakwah di sana dan mendapati pengamalan keagamaan seperti itu yang dilakukan oleh warga sekitar, yang mendorong Kiai Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan yang diwadahi oleh organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, kualitas pendidikan, di mana daerah kita ya daerah terjajah. Kita dijajah lama, cukup lama. Lebih dari 300 tahun kita dijajah. Bayangkan itu kalau 300 tahun sudah berapa kali anak cucu terjajah, dan tentu itu mempengaruhi kualitas pendidikan. Ditambah lagi dengan politik pecah belah yang dilakukan oleh penjajah, di mana yang boleh mengenyam pendidikan bagus di sekolah yang disiapkan oleh penjajah saat itu hanya kaum priai saja, orang-orang berdarah biru, bangsawan saja. Maksudnya supaya orang-orang bangsawan yang punya power secara finansial dan kultur sosial ini dipisahkan dari mereka kaum rakyat jelata, orang-orang awam yang kemudian jauh nanti dari orang berpendidikan, orang berada, sehingga yang awam lebih mudah kemudian nanti dimanipulasi oleh para penjajah. Di satu sisi mereka yang bangsawan memiliki kemampuan secara sosial dan finansial ini dianggap kemudian diistimewakan oleh penjajah, dikasih jabatan, dikasih pekerjaan, dikasih gaji, ada seragam-seragam yang membuat mereka tambah merasa dirinya beda dengan rakyat jelata. Makanya dulu kalau ada bangsawan lewat, ya orang-orang pribumi yang non bangsawan tuh sampai nunduk-nunduk. Jangan-jangan nenek moyang kita ya diantara yang nunduk-nunduk itu. Kalau lewat kaum priai, ya orang-orang bangsawan. Saya pikir di kita juga sama ya, di Lombok ini ada pembagian bangsawan dan non bangsawan. Ya. Mungkin sekarang tidak terlalu terasa kecuali dalam sistem pernikahan saja lalu baik itu. Tapi dulu bisa jadi perlakuannya mirip-mirip dengan bagaimana perlakuan bangsa atau suku Jawa di masa lampau terhadap kaum bangsawannya, Raden ya. Jadi Raden itu. Jadi kawan-kawan sekalian, kita bayangkan bagaimana orang yang kaya hanya orang kaya saja yang bisa berpendidikan. Makanya yang bisa sekolah jauh-jauh ya orang yang punya pengaruh. Yang bisa jadi dokter ya orang yang punya pengaruh, memang keluarganya keluarga berpengaruh seperti Budi Utomo yang kemudian mendirikan organisasi. Jadi organisasi itu juga diikuti oleh Kiai Ahmad Dahlan sebelum mendirikan Muhammadiyah. Jadi 2 tahun sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Ahmad Dahlan itu sibuk berorganisasi selain dakwah, berorganisasi di perkumpulan Budi Utomo. Di sanalah beliau belajar bagaimana bisa mendirikan organisasi sendiri, mengatur organisasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kondisi sosial politik. Ya kondisi sosial di mana banyak masyarakat terhimpit ekonominya, terbelakang pendidikannya, banyak orang anak yatim terlantar dan sebagainya, yang kemudian membuat Kiai Ahmad Dahlan berpikir bagaimana cara mengeluarkan bangsa Indonesia daripada keterpurukan seperti ini, termasuk dalam bidang ekonomi. Sehingga beliau diceritakan Kiai Ahmad Dahlan di masa-masa awal ngaji dengan murid-murid beliau membahas surah Al-Ma'un itu sampai bertahun-tahun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu lihatlah, perhatikan orang-orang yang mendustakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak membagi makanan kepada orang-orang miskin. Wailul lil musallin. Maka neraka wail bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yang melalaikan orang di dalam salatnya. Yang melalaikan salatnya, baik itu waktunya, rukun, syarat dan sebagainya. Jadi kawan-kawan sekalian, pada gilirannya kemudian Kiai Ahmad Dahlan tidak hanya mengkaji ayat itu, tapi memerintahkan murid-murid beliau untuk mengamalkan ayat-ayat itu dalam bentuk santunan pada anak yatim, cari anak-anak yang terlantar tidak sekolah, disekolahkan di sekolah pertama Muhammadiyah dan sebagainya. Lalu ada faktor objektif eksternal, diantaranya kristenisasi. Jadi penjajah itu masuk dengan membawa misi glory gospel, ingin mencari kekayaan, mencari kekuasaan dan menyebarkan Injil. Maka Kiai Ahmad Dahlan berpikir harus ada orang yang mengkanter upaya kristenisasi, karena kalau dibiarkan bisa-bisa bangsa Indonesia ini akan pindah agama semua.
Karena di saat itu yang menyebarkan ya orang-orang kaya, orang-orang yang punya pengaruh. Sementara yang didoktrinisasi untuk pindah agama ya orang-orang yang lemah, kaum miskin dan du'afa. Maka Ki Ahmad Dahlan hadir dengan organisasi Muhammadiyah untuk menjadi salah satu kelompok yang mengkantar upaya kristenisasi yang dilakukan oleh para penjajah. Yang kedua ada penetrasi budaya barat. Jadi dengan datangnya penjajah yang dibawa bukan hanya senjata, meriam, agama dan sebagainya, tapi juga dibawa budaya-budayanya. Sehingga tergeser. Kita ini kan cepat terpengaruh oleh budaya. Dan saya pikir itu sifat dasar manusia ya. Dulu orang Indonesia punya standar cantik itu ya kulitnya sawo matang, kemayu, malu-malu kalau kemana-mana. Itu standar cantik. Ngomongnya pelan, ya mirip-mirip standar cantik orang Jawa. Mungkin daerah-daerah punya juga standar sendiri-sendiri. Tapi begitu masuk drama Korea, standar cantik kita itu menjadi pindah semua. Yang cantik itu yang putihnya hampir mirip tembok, matanya sedikit sipit. Kemudian kalau nangis lucu, imut. Kalau teriak gemesin. Jadi itu sudah standar cantik. Standar tampan pun berubah untuk yang perempuan-perempuan. Yang tampan itu ya mirip-mirip Lee Min Ho. Ganteng, tinggi, putih, hidung mancung, rambut belah dua, kalau berkelahi maco begitu. Itu standar kan. Siapa yang mempengaruhi itu? Eksternal. Masuk dari drama Korea. Padahal standar kita. Kalau mau cari standar suami kayak begitu di sini, kamu enggak nikah-nikah nanti tua sudah. Mau standarnya spek Lee Min Ho, nikah. Aduh susah. Ini bukti bahwa budaya itu mudah masuk, mempengaruhi kita di Indonesia dan umumnya bangsa manapun. Kalau sudah terjajah dia akan dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh suku atau bangsa yang dianggap dominan, memiliki power lebih. Bahkan secara tidak langsung dengan sering-sering nonton drama Korea itu di alam bawah sadar kita berpikir kayaknya bangsa Korea lebih maju daripada bangsa Indonesia. Betul apa betul? Jangan, jadi boleh nonton itu ya silakan, cuma jangan mudah diracuni oleh pikiran sana seolah-olah kulit yang bagus itu ya kulit orang Korea. Kalian itu kulitnya cantik. Orang-orang barat itu kalau lihat kulit orang Indonesia kan dianggap estetik. Nah, jadi mereka pingin hitam sawo matang seperti kita, asal jangan sawo busuk saja sih. Jadi ya, dia pingin seperti kita. Makanya banyak orang bule yang cari istri ya orang Indonesia, orang Asia dan yang lain-lain. Jadi kawan-kawan sekalian, jangan menggunakan standar budaya lain untuk menilai budaya kita. Jadi penetrasi budaya barat ini secara tidak langsung dengan hadirnya mereka mendatangkan budaya, standar kebenaran, standar kebaikan, standar bahagia itu kemudian menurut definisi orang barat. Padahal kita punya kearifan lokal. Kita ada agama Islam yang menjadi standar baik, standar benar, standar salah, dan standar kebahagiaan. Baik. Jadi ini dia kelahiran Muhammadiyah di tanggal 18 November 1912. Lalu bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah. Di mana kelahiran ini tadi didorong oleh faktor-faktor yang sudah saya jelaskan. Baik, saya ingin kita lihat. Lalu untuk apa sih sebenarnya tujuan utama Muhammadiyah itu didirikan? Maka di dalam bab 3 pasal 6 tertuang di sana terkait dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah dalam ADART Muhammadiyah, yaitu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Jadi Muhammadiyah hadir bukan untuk merubah Indonesia menjadi negara Islam, tapi Muhammadiyah hadir untuk bagaimana masyarakat Islam itu terwujud di negara Indonesia yang mayoritas Islam. Artinya bagaimana masyarakat Islam itu? Jadi yang disebut dengan masyarakat Islam yang dimaksud itu adalah masyarakat yang bisa menegakkan, masyarakat yang dimana ajaran Islam itu berlaku dan dijiwai oleh masyarakat dalam seluruh aspek kehidupannya. Ciri-cirinya masyarakat itu bertuhan dan beragama. Ya, untuk yang muslim dia bertauhid dengan semangat ajaran Islam yang kokoh. Bagi yang lain ya silahkan bertuhan dengan Tuhan lain yang diyakini, namun lakum dinukum waliyadin. Masing-masing ya tidak usah ngurusi agama orang. Yang kedua, masyarakatnya berakhlak mulia. Yang ketiga, masyarakatnya itu berhukum syar'i. Idealnya masyarakatnya berhukum
syar'i. Yang keempat, masyarakatnya sejahtera, terjamin kemakmuran dan keamanan serta keadilannya. Yang terakhir adalah masyarakat yang berkemajuan dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, teknologi, informasi dan semuanya. Baik kawan-kawan sekalian, kemudian terkait dengan paham keagamaan Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah itu secara umum bergerak sebagai organisasi dalam bentuk pertama organisasi dakwah Islam, yang kedua organisasi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga organisasi yang dakwahnya dakwah tajdid. Jadi ada dakwah tajdid, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan dakwah Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Maka dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang dilakukan oleh Muhammadiyah, kalau dakwah Islam sudah jelas ya, maknanya adalah dakwah yang mengantarkan untuk mengajarkan Islam, mengenal Islam, bagi yang sudah Muslim untuk lebih memahami Islamnya, bagi yang belum Islam ya untuk diajak masuk Islam, dikenalkan Islam dengan baik agar berkenan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, untuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu dibagi. Kadangkala dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini ditujukan kepada perseorangan, ada kalanya dia ditujukan untuk masyarakat secara umum. Ketika dakwah Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu ditujukan pada perseorangan, maka jika orang itu adalah orang Islam, yang diajarkan adalah dakwah tajdid, yaitu memurnikan ajaran Islam dalam bidang akidah dan ibadah, purifikasi. Tajdid juga bermakna dinamisasi. Ketika dakwah Muhammadiyah pada orang Islam secara personal atau kelompok masyarakat Islam, maka didakwahkan untuk dinamisasi dalam urusan-urusan duniawiyah, dalam urusan yang dianggap maslahat oleh manusia, tidak ada kaitan secara langsung dengan ibadah mahdhah dalam agama, maka disuruh kita bertindak dinamis dan inovatif. Jadi silahkan buat kampus sebagus-bagusnya, buat rumah sakit semegah-megah dan semewah-mewahnya, buat panti-panti sosial, panti asuhan, bank dan sebagainya sebagus-bagusnya untuk kemaslahatan masyarakat bangsa yang ada di Indonesia ini tanpa pilih-pilih ras, suku, bangsa dan agamanya. Tapi ketika dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ini ditujukan pada non-Islam atau masyarakat baik individu maupun kumpulan masyarakat, maka diajak dia agar masuk Islam dengan cara mengenalkan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang penuh dengan amarah, tapi Islam yang penuh dengan keramahan. Jadi masyarakat kalau di dakwahnya itu kepada masyarakat, maka dia bersifat perbaikan, bimbingan serta tandir, pemberian peringatan. Jadi tidak ada dakwah Muhammadiyah itu turun sweeping kemudian bubarkan tempat-tempat yang dianggap jelek. Baik, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, tadi sudah saya sempat singgung bahwa tajdidnya itu dibagi menjadi dua. Tajdid terkait dengan permunian ajaran Islam. Tajdid itu artinya pembaharuan. Kita sudah bahas itu pada pertemuan pertama yang lalu. Jadi gerakan untuk memurnikan kembali ajaran Islam dalam aspek akidah dan ibadah. Yang kedua, gerakan itu adalah pengembangan pemikiran Islam maupun amaliyah Islam yang tidak terikat langsung dengan ibadah mahdhah, dalam bentuk dinamisasi, inovasi dan penyesuaian dengan kebutuhan dan kemaslahatan manusia. Baik. Oke, kemudian apa sih bedanya Muhammadiyah, NU dan NW? Maka Muhammadiyah, NU dan NW itu kalau bisa kita lihat dalam tabel ini, perbedaannya pertama ada pada manhaj fikih, paham agama dalam fikihnya. Kalau NU madhabnya adalah Imam Asy-Syafi'i. NW pun demikian bermadhab dengan madhab utama Imam Asy-Syafi'i. Sementara Muhammadiyah tidak berpegang pada salah satu madhab. Muhammadiyah menggunakan manhaj tarjih dan kias dalam upaya fikihnya dan tidak taklid fanatik pada salah satu madhab. Meski demikian Muhammadiyah tidak menolak pendapat-pendapat ulama madhab. Jadi Muhammadiyah mengakomodir, menghargai pendapat daripada ulama-ulama madhab, bahkan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan persoalan-persoalan hukum di dalam tubuh Muhammadiyah. Dalam majelis tarjih itu ketika ada persoalan-persoalan yang harus dicarikan solusinya untuk masyarakat.
Lalu akidah NU mengikuti Asy'ariyah Maturidiyah, NW ikut Asy'ariyah Maturidiyah. Sementara Muhammadiyah menggunakan akidah dalam bentuk tauhid murni yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah, tanpa diharuskan taklid dengan salah satu paham akidah, baik itu Asy'ariyah, Maturidiyah maupun yang lainnya. Lalu dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Al-Ghazali dan Imam Baghdad Al-Junaidi, Junaid Al-Baghdadi ya, dan Imam Junaid Al-Baghdadi. NW pun demikian, mengikut Imam Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi. Kemudian di kedua organisasi ini, NU maupun NW, itu berkembang tarekat-tarekat yang mu'tabarah seperti Qadariyah, Naksabandiyah dan yang lain-lainnya. Sementara Muhammadiyah menolak secara tegas tasawuf yang menyimpang dari syariat. Kalau ada tasawuf yang menyimpang dari syariat seperti paham wahdatul wujud, mengaku bahwa Allah itu dapat bersatu dengan makhluk dan makhluk bisa bersatu dengan Allah. Nah, ini ditolak oleh Muhammadiyah. Jadi tasawuf yang diakui oleh Muhammadiyah ya tasawuf akhlaki, tasawuf amali, tasawuf modern yang diajarkan oleh Buya Hamka. Lalu kiprah gerakan NU itu banyak mendirikan pesantren, politik kenegaraan tingkat nasional, pendidikan, kesehatan juga. Kemudian NW juga sama, ada pendidikannya, ada politik kenegaraan, namun yang paling banyak masih di tingkat provinsi saja, di NTB. Meskipun sudah ada tokoh-tokoh NW juga yang keluar NTB di pusat dan sebagainya. Tapi untuk amal usaha yang lainnya selain pendidikan, pesantren dan dakwah belum ada yang mencolok. Sementara Muhammadiyah ada bergerak pada bidang sosial, kesehatan, ekonomi dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Baik, paham agama sudah pernah dikaji seharusnya ya dengan partner saya. Jadi saya pikir ini tidak kita ulang, kita akan fokus kemudian pada penjelasan terkait dengan UAS. Cukup? Ada pertanyaan?